Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firly Sania Adiasta dengan NPM 1906378463. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas konsep risiko bencana. Berikut adalah outline dari presentasi saya. Yang pertama akan membahas mengenai risk, kemudian vulnerability, kemudian hazard, kemudian capacity, dan yang terakhir adalah disaster management. Yang pertama adalah risk. Dalam mitigasi bencana, risiko adalah kombinasi dari tiga komponen utama, yaitu bahaya atau hazard, paparan atau exposure, dan kerentanan atau vulnerability. Dengan menggabungkan data dari tiga komponen tersebut, dapat diperoleh gambaran risiko pada suatu lokasi dari waktu ke waktu. Untuk membuat manajemen penanggulangan bencana yang baik, informasi mengenai risiko sangat dibutuhkan. Informasi ini mampu memberikan gambaran mengenai apa, kapan, bagaimana, dan di mana bencana mungkin terjadi. Selain itu, tingkat keparahan bencana beserta siapa yang paling terpengaruh oleh bencana tersebut juga dapat dilihat mengacu pada informasi risiko, menurut Understand Risk tahun 2019. Selanjutnya adalah vulnerability. Vulnerability adalah ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menahan bahaya atau merespon ketika suatu bencana terjadi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kerentanan ini seperti usia, kondisi lingkungan, kondisi kesehatan masyarakat, sanitasi setempat, dan kualitas kondisi bangunan, beserta hubungannya dengan segala jenis bahaya yang mungkin terjadi. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang dapat meningkatkan kerentanan, yaitu seperti penebangan penebangan secara berlebihan atau deforestisasi akan meningkatkan kerentanan bencana seperti banjir dan longsor. Selanjutnya, pembangunan rumah di daerah yang berisiko terkena bencana, misalkan jika membangun rumah di dekat sungai, ada kemungkinan membuang sampah ke sungai tersebut sehingga rentan atau vulnerable terhadap banjir. Dan yang terakhir adalah jika tinggal di komunitas yang tidak peduli dan tidak pernah membicarakan langkah yang harus dilakukan jika bencana alam terjadi, maka komunitas tersebut akan lebih rentan terkena bencana, menurut What Does Vulnerability Mean? Selanjutnya, hazard. Fenomena, aktivitas, dan atau kondisi manusia yang dianggap berbahaya dapat didefinisikan sebagai bahaya atau hazard. Peristiwa ini dapat menyebabkan beberapa hal dari cedera hingga hilangnya nyawa. Selain itu, bahaya atau hazard ini juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, gangguan sosial dan ekonomi, juga hilangnya mata pencaharian. Menurut International Federation of Red Cross and Red Crescent Society atau disingkat IFRC, bencana dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu bahaya iklim, bahaya biologis, bahaya geofisik, bahaya meteorologi, bahaya hidrologi, dan yang terakhir adalah bahaya akibat manusia yang terbagi menjadi bahaya teknis dan bahaya non-teknis. Selanjutnya, capacity. Capacity atau kapasitas adalah kombinasi dari beberapa aspek, yaitu kekuatan, strengths, attributes, dan ketersediaan sumber daya atau resource availability. Untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana, untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana juga memperkuat ketahanan. Menurut United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Yang terakhir adalah disaster management. Disaster management dalam bahasa Indonesia adalah penanggulangan bencana. Hal ini adalah suatu proses yang melibatkan cara mengorganisir sumber daya secara strategis untuk mempersiapkan dan merespon bencana sebagai bentuk untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Penanggulangan bencana memiliki cakupan yang cukup luas. Adapun ada beberapa hal penting yang diketahui dalam penanggulangan bencana adalah pencegahan atau prevention yang bertujuan untuk mengurangi potensi kerusakan dan penderitaan yang ditimbulkan oleh bencana. Kemudian kesiapsiagaan atau preparedness yang memastikan agar ketika bencana terjadi, upaya atau respons dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Dan yang terakhir adalah tanggapan dan pemulihan, response and recovery, yaitu bagaimana upaya yang harus dilakukan setelah bencana terjadi, termasuk di dalamnya bagaimana pembangunan kembali atau rebuild yang dilakukan pada infrastruktur yang mungkin rusak pada saat bencana terjadi, menurut Tulane University 2021. Berikut referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.